Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita semua masih diberi umur. Semoga juga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada umur kita, karena sebaik-baik manusia adalah yang mengisi hidupnya dengan amalan terbaik. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu diberi umur yang panjang dan diberi kebaikan yang panjang. Kemudian sebaik-baik manusia itu anfa'uhum linnas, yang berusaha untuk memberikan kemanfaatan bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Nah, sahabat percikan iman, kita berjuang agar kita menjadi orang yang diberi umur berkah, makin tua makin soleh, makin soleh, makin soleh, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan sedang dekat, sedang rindu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita berjuang untuk selalu memberikan kemanfaatan pada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan. Hari ini kita akan membahas sejumlah masalah yang saya terima dan akan kita bahas dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sekeluarga sehat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Izin, saya menyampaikan pertanyaan mamah saya. Bagaimana afdolnya sedekah subuh? Beliau suka menyisihkan uang ke kaleng setiap subuh, tapi kadang ada lupanya. Jadi diniatkan ini sedekah subuh untuk sebulan ke depan. Atau kemarin lupa, jadi sedekahnya hari ini diniatkan 2 hari kemudian. Setelah uang terkumpul barulah dikeluarkan. Ya, itu pertanyaannya. Begini sahabat-sahabat sekalian ya. Sedekah itu kapanpun afdol ya. Jadi Anda jangan merasa sedekahnya aku mah nggak bisa tiap subuh. Jadi begini, setiap orang harus berniat berbuat kebaikan kepada orang lain. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui, sedekah itu bukan hanya uang, bukan. Senyum sedekah. Senyum itu sedekah. Ramah itu sedekah. Menyapa itu sedekah. Gimana kabar? Itu sedekah. Ya kan? Begitu. Nah, jadi yang namanya sedekah itu adalah segala sesuatu kebaikan yang dirasakan oleh orang lain, itu sedekah. Itu perlu saya tegaskan dulu. Jadi segala suatu kebaikan yang dirasakan oleh orang lain itu sedekah. Makanya Nabi mengatakan tabassumuka, keramahanmu itu sedekah. Sedekah. Nah, tapi memang sedekah juga bisa berupa uang. Jadi uang itu bagian dari sedekah. Kalau ada yang mengatakan kita ini harus sedekah subuh, ya mungkin itu lebih ke program untuk menguatkan diri kita. Pokoknya tiap subuh aku sedekah, tiap subuh aku sedekah. Bagaimana kalau aku lupa? Aku mah sabulanan aja sedekah. Ya tentu tidak ada masalah. Aku mah semingguan sedekah. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Coba Anda lihat dalam Al-Baqarah ayat 271. Intubdus shadaqati fani immahia. Jika kamu menampakkan sedekahmu, bila kamu menyebutkan sedekahmu, ini sedekah subuh, ini sedekah siang, kamu nyebutin, kamu tampakkan sedekahmu, itu bagus. Wa in tukhfuha, atau kamu sembunyi-sembunyi, kamu tidak sebutkan sedekah apa itu, pokoknya sedekah aja. Wa tu'tuhal fuqara'a, kamu berikan kepada yang fakir, berikan kepada yang membutuhkan.
fahuwa khairul lakum, itu sangat baik untukmu. Jadi sedekah kita ini disebutkan, ini sedekah subuh, ini sedekah mingguan, ini sedekah bulanan, fani immahia, bagus. Jadi kita punya program gitu. Pokoknya mah tiap hari saya sedekah 10.000, 10.000, 10.000, biar konsisten aku niatkan ini sedekah subuh. Ya boleh, tapi kalau misalnya kelewat nih, pokoknya seminggu aja deh, 70.000 seminggu, karena dihitung per hari 10.000, juga boleh gitu. Jadi jangan merasa bersalah, kemarin aku nggak sedekah subuh, mau diganti sekarang, ya nggak apa-apa ya. Atau mau bulanan deh sedekahnya, silakan, fani immahia, bagus itu. Tapi wa intukhfuha, ada juga yang tidak menyebutkan, menyembunyikannya. Pokoknya Allah Maha tahu apa yang saya lakukan, aku sedekah saja gitu. Fahuwa khairul lakum, baik sedekah yang kita tampakkan, yang kita sebutkan, atau yang tidak kita sebutkan, yang memang tersembunyi, maka Allah akan hapus kesalahan kita. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Jadi sahabat-sahabat yang Allah muliakan, infak, sedekah, zakat, wakaf, jadi yang sifatnya amalan-amalan yang bersifat maliyah, ya, dan itu dirasakan oleh orang lain. Tahu nggak? Di antara keutamanya itu yukaffiru ankum sayyiatikum, itu pelebur dosa. Senyum, ya, apa sih mahalnya senyum? Gimana kabar? Ibu sehat? Bapak sehat? Kita bertemu, sudah lama ya kita nggak berjumpa. Gimana anak-anak? Iya Pak Am, saya udah hampir 2 tahun kan nggak ngaji kita ini. Iya Bu, gimana Ibu, sehat selalu? Bapak gimana? Anak-anak gimana? Ibu, cucu udah berapa sekarang? Itu saya nanya sama Anda, cucu gimana? Oh, SD kelas 2. Cucunya berapa Bu? Oh, 4. Dari berapa putra? Dari 2. Ibu putranya berapa? 3 Pak Am, 1 masih kuliah. Ini obrolan ini ya, sifatnya saya ingin menyenangkan orang, sehingga ada keramahan yang saya keluarkan. Tahu nggak? Itu teh pelebur dosa, teman-teman sekalian. Pelebur dosa. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Ya. Nah, itu kan dengan perilaku, bisa juga dengan materi, dengan finansial yang kita punya. Ketika Anda membantu orang yang membutuhkan, nah itu tuh pelebur dosa gitu. Ya, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha tahu apa yang kamu perbuat. Ya, itu Anda bisa baca di Al-Baqarah 271. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya minta sumbangan untuk pembangunan masjid atau yayasan yatim piatu kepada non-muslim? Soalnya saya bekerja di perusahaan non-muslim dan suka banyak yang minta sumbangan. Ya tentu saja ada etikanya ya gitu. Masa pembangunan masjid minta sumbangan ke non-muslim kan gitu. Makanya saya sering berulang-ulang, kita itu harus punya semangat membela agama Allah. Sangat tidak etis kalau kita minta sumbangan ke non-muslim, ya kan gitu. Maka berusahalah agar masjid itu dibangun oleh kita-kita ini. Karenanya Nabi mengatakan, bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah berikan istana di surga. Bahkan dalam riwayat lain, siapa yang membangun masjid walaupun sekedar seperti tempat bersembunyinya burung. Ada burung yang suka bersembunyi di satu lubang yang kecil. Anggaplah masjid yang kita buat itu segede gitu. Artinya saya cuma menyumbang untuk masjid itu hanya untuk 1 bata atau 1 sak semen, kan gitu. Maka Allah akan berikan balasan itu. Ya.
Nah, ini kenapa ada hadis yang menyemangati seperti ini? Supaya kita semua bersemangat membangun tempat ibadah dan menghidupkan tempat ibadah. Ya. Nah, jadi sebaiknya, seharusnya, etikanya, bahkan ada di antara ulama fikih yang mengharamkan kita minta bantuan untuk peribadatan kepada yang non-muslim. Lain lagi kalau misalnya Anda mau membangun sarana yang sifatnya umum, lapangan voli ya di RW Anda itu. Ya, Anda aktivis pengajian. Nah, tapi itu kan lapangan voli gitu, lapangan olahraga. Lalu minta sumbangan dari warga yang non-muslim, ya tidak apa-apa. Atau membangun kantor posyandu misalnya, kantor RW, ya nggak apa-apa. Masa kalau masjid itu minta sumbangan ke non-muslim? Jadi itu suatu yang tercela gitu, ya. Nah, di balik itu kita umat Islam harus berusaha untuk bersemangat ketika ada yang mengajak untuk memperbaiki masjid, membangun masjid, kan gitu. Itu yang kemudian namanya jadi wakaf. Wakaf itu harta yang kita keluarkan dan menjadi diam. Diam itu artinya sekalipun masjidnya sudah diratakan, pahala Anda itu wakaf, berhenti di situ. Anda kalau belajar Quran, ustadznya suka bilang ini wakaf ya Bu, ya, wakaf. Jadi wakaf itu berhenti gitu. Nah, ada orang yang, aduh saya udah wakaf, kakek saya udah wakaf, itu masjidnya diratain, kasihan kakek saya ya, jadi pahalanya habis dong. Enggak, tidak. Ya karena kakek Anda membangun masjid itu 100 tahun lalu, sekarang udah rapuh, khawatir mencelakakan jamaah, roboh begitu. Akhirnya disepakati, udah diratakan saja. Karena direnov juga udah susah, diratakan. Pertanyaannya, apakah pahala kakek Anda itu hilang? Wakaf, berhenti, artinya tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Selama kita niatkan sebagai wakaf, tidak akan hilang. Nah, itu penyemangat supaya kita berkontribusi untuk membangun tempat ibadah dan yang tidak boleh dilupakan, menghidupkannya, ya, memakmurkannya. Nah, makanya teman-teman sekalian, kami di Amanah Wakaf Percikan Iman itu termasuk juga mencari masjid, ya, maksudnya menyeleksi, karena dana yang dititipkan oleh teman-teman kan terbatas juga ya gitu. Tapi kita seleksi gitu. Nah, ada masjid yang jamaahnya cukup aktif ya. Kemudian di situ juga ada pengajian anak-anak diniyah yang belajar Quran, belajar tahsin. Pengajian mingguannya juga cukup ramai, cukup aktif, tapi masjidnya mengkhawatirkan, menyedihkan. Nah, sama Amanah Wakaf ini ada yang direnovasi, ada juga yang ya kita ratakan ya. Apakah pahala orang yang dulu itu hilang? Tidak hilang. Nanti akan saya informasikan beberapa masjid yang kita renovasi, yang kita ratakan bahkan, dan menjadi masjid yang cantik ya, untuk di daerah itu, untuk di kampung itu, karena memang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tapi di sisi lain masjid itu makmur gitu. Ada masjid yang perlu direnov, tapi jamaahnya juga sedikit, tidak aktif, tidak banyak anak-anak yang belajar di situ, ya kita lewat. Bukan tidak perlu, tapi karena dana kita terbatas, ya kita lewat. Kita cari yang kita pelajari, ada kriteria-kriteria mana masjid yang dibangun ulang, mana masjid yang direnovasi oleh Amanah Wakaf Percikan Iman ya. Nah, kenapa saya membuka selebar-lebarnya Amanah Wakaf ini? Supaya saudara-saudara kita jangan sampai minta bantuannya kepada non-muslim. Itu juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada non-muslim kita tidak minta, tapi dia kasih gitu?
Ya, misalnya Anda sedang membangun masjid, tiba-tiba ada yang non-muslim ngirim lampu, ya. Nggak, ini mah saya ingin berbakti, ya. Biar Tuhan memberikan pahala kepada saya, kata dia teh. Ngirim tah ke Anda. Anda lagi membangun masjid lampu gitu. Boleh tidak? Ya, kalau itu namanya hadiah. Pemberian yang kita tidak pernah minta, ya pasanglah, jangan ditolak. Itu hubungan kebaikan antar manusia. Begitu. Jadi yang tidak boleh itu kita minta bantuan kepada non-muslim untuk tempat ibadah kita. Bahwa ternyata dia memberikan bantuan, nawaitu dia mungkin ibadah, tapi kita melihatnya sebagai kemanusiaan. Ya, boleh? Ya boleh. Begitu, tidak ada masalah. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, yang tidak boleh itu kita minta. Tapi kalau dia memberi, ya tentu saja itu sisi kemanusiaan dia. Ya, jangan kemudian, wah itu dari orang non-muslim nih. Udah gitu dia ngasih lampu lagi. Lampu hias itu udah nggak usah. Simpen aja di WC. Nggak boleh gitu. Ya kalau itu lampu hias di tengah, ya simpan di tengah gitu. Kenapa? Kita nggak minta. Itu pemberian dia yang sifatnya kemanusiaan. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita berjuang untuk membela agama Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang penting kita berjuang membela agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Allah menolong kamu. Apa itu Allah menolong kamu? Kapanpun Anda dapat kesusahan, Allah yang langsung menolongnya. Kalau kita selalu ingin membela agama Allah. Membela agama Allah itu memakmurkan masjid, ya, menyebarkan dakwah. Nih, Anda cuma ngasih link dakwah pagi ini, kan ada linknya, ya, link YouTube. Anda kasih ke teman Anda, siapa tahu ada kemanfaatan. Itu membela agama Allah. Begitu, membela agama Allah. Banyaklah cara untuk membela agama Allah itu. Yang penting ada kemauan pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, mana yang didahulukan, zikir atau rawatib ba'diyah? Ya, itu pertanyaannya. Ya, kalau Anda sempit, Anda boleh mengutamakan rawatib. Dari mana dalilnya? Dari hadis Abdullah bin Umar. Hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghribi wa rakaataini ba'dal isya'i wa rakaataini qabla salatis subhi atau qabla salatil fajr. Aku jaga, aku pelihara 10 rakaat yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, kata Abdullah bin Umar. 2 rakaat sebelum duhur, itu rawatib ya. 2 rakaat sesudah duhur, rawatib ba'diyah ya. Nah, 2 rakaat setelah maghrib, rawatib ba'diyah juga, ba'diyah maghrib. Ba'diyah itu setelah ya. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaataini qabla sholatis subhi atau qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar atau sholat subuh. Jadi kalau bicara prioritas ya, kalau memang waktu Anda sempit, Anda bisa utamakan sholat rawatib. Karena Abdullah bin Umar mengatakan, hafidtu, aku jaga, aku rawat, aku jaga keberlangsungan rawatib. Begitu ya, kalau ternyata waktu Anda singkat. Tapi ternyata benar-benar sangat singkat, akhirnya Anda cuma wirid saja, zikir saja, tidak apa-apa ya. Karena zikir itu sunnah, rawatib juga sunnah. Nah, jadi semuanya kembali kepada keadaan-keadaan yang paling memungkinkan. Nah, ada juga pertanyaan, Ustadz, setelah salam, assalamualaikum, terus saya batal, keluar angin, boleh nggak saya cuma wirid saja? Ya boleh.
Jadi kalau Anda wirid tanpa punya wudhu kan boleh. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ces, ya, keluar angin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anda wirid saja. Nah, boleh. Jadi nggak punya wudhu. Wirid tidak punya wudhu tidak apa-apa. Nah, ada juga yang begitu salam terus batal, langsung dia wudhu, ya. Nah, tentu saja karena syarat sahnya sholat itu wudhu, ya tentu saja begitu salam terus dia wudhu, terus duduk lagi wirid, lalu rawatib. Nah, itu lebih afdol. Karena berzikir dalam keadaan punya wudhu itu lebih afdol daripada berzikir tanpa punya wudhu, gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz senantiasa diberi kesehatan. Amin. Amin ya Allah. Izin bertanya Pak, bagaimana hukumnya suami yang berzina? Akhirnya ketahuan istrinya dan suami ini niat bertobat dan kembali pada kebaikan. Tapi pada akhirnya ditolak oleh istrinya dan keluarga orang tuanya. Oh, dan orang tuanya pun ikut disepelekan oleh istrinya. Apa hukumnya untuk suami tersebut? Dan istri tidak menerima pertobatan suami. Bapak, ya anggap aja atulah itu mah apa ya, hukuman Pak. Jadi gini, kita sudah berbuat dosa besar ya. Bapak kalau lihat di surat An-Nur ya, ayat 2 itu kan zina itu kategori dosa besar ya gitu. Jadi kalau Anda sudah berzina, ketahuan sama istri, sekarang ini Anda tobat, ya tobat mah tidak ada kaitan dengan istri menerima atau tidak. Tobat maka Allah kan gitu. Illa man taba wa amana. Coba Anda lihat surat Al-Furqan ya. Ayat 69-nya kan bicara tentang dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, melakukan apa? Menyekutukan Allah, membunuh, berzina, ya. Itu kan dosa-dosa besar, itu ayat 69. Ayat 70-nya illa man taba. Jadi ayat 69-nya disebutkan akibat dari orang yang berbuat dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, dia melakukan dosa besar. Nah, dosa besar ini ada akibat hukuman. Illa man taba. Ayat 70-nya, kecuali orang itu tobat. Tobat dengan sungguh-sungguh. Wa amana, beriman kepada Allah. Wa amila amalan sholihah, lalu dia beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti keburukannya itu dengan kebaikan. Jadi tobat itu bukan kepada istri, kepada keluarga istri, bukan kepada Allah. Bahwa istri Anda nggak mau terima, mertua Anda tidak mau terima, ya itu mah resiko. Ya, Anda sudah berbuat dosa, ya udah terima aja. Kenapa? Nah gitu, anggap aja itu mah hukuman duniawi gitu. Jangan kemudian ini dasar istri nggak tahu diri, aku udah tobat, ini lagi keluarga istri ikut-ikutan. Anda jadi terjerumus pada dosa yang lainnya gitu. Ya udah, kalau kita sudah bersalah, kemudian kita dapat hukuman duniawi, terima. Katanya Anda tobat. Kalau Anda tobat itu kudu menerima resiko apapun gitu loh. Sampai akhirnya istrinya minta gugat cerai, Anda diceraikan istri, ya terima. Kenapa? Anda berbuat salah kok. Dan salah Anda itu yalqa athama, kategorinya dosa besar. Ya enggak? Nah, jadi kadang-kadang dalam hidup ini, perbuatan dosa, orang ngasih hukuman sama kita nggak mau terima.
Padahal itu karena kelakuan kita. Jadi kita kudu terimalah. Ada saat memang kita ini dihukum oleh Allah. Ada saat kita ini dihukum oleh masyarakat. Ada saat dihukum oleh keluarga. Anda karena udah berbuat zina, ketahuan sama istri, akhirnya Anda dikucilkan oleh istri Anda, digugat cerai oleh istri Anda, lalu dikucilkan juga oleh keluarga istri, ya nggak usah marah. Anda berbuat dosa. Dan dosa Anda juga dosa besar. Terima saja sebagai bentuk hukuman yang Anda terima. Ya, lalu berbarengan dengan itu Anda tobat. Jadi jangan, aku tuh nggak ngerti ya, aku tuh tobat tapi aku nggak diterima juga. Ya, itu mah resiko atuh. Ya, udah terima aja. Kalaupun Anda sampai digugat cerai, ya udah terima. Memang Anda salah, coba. Kecuali kalau Anda tidak bersalah. Ya, Anda digugat cerai, Anda boleh marah. Anda salah, Anda berzina. Ketahuan sama istri Anda. Lalu Anda digugat cerai oleh istri Anda. Dikucilkan oleh keluarga istri Anda. Terima, itu bagian dari resiko dosa yang kita lakukan. Dan itu hubungan Anda dengan manusia, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga dari istri Anda. Ada satu hal lagi, tetap Anda kudu bertobat kepada Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kita bertobat, kita perbaiki diri, kita tingkatkan amal soleh, Allah Maha menerima taubat. Ada seorang ibu muda konsul ke saya habis pengajian waktu belum COVID nih. Ustadz, saya memang bersalah Ustadz. Saya berzina. Sekarang ini saya diceraikan oleh suami saya. Anak-anak saya diambil oleh suami saya. Saya sendiri Ustadz, saya sedih. Saya bilang, ya teteh terima aja. Itu memang akibat dari perbuatan teteh. Tapi kan saya sudah tobat. Iya, Anda sudah tobat. Tetapi Anda menerima resiko hukuman sosial. Karena memang kalau istri itu sampai berzina ya, dan ketahuan suaminya diceraikan, itu anak itu hak hadonah itu pengurusan anak itu ke suami. Ke bapaknya, bukan oleh ibu, karena ibunya dianggap sebagai pelaku dosa besar begitu. Ya. Jadi saya bilang, ya sudah, ini bagian dari hukuman dunia yang harus teteh terima, saya bilang gitu. Jadi Pak Am segitunya, iya karena Anda berzina, padahal Anda seorang istri. Dan itu bukan tuduhan, memang kenyataannya dan terbukti. Nah, jadi gimana? Suami Anda menceraikan Anda. Dan pengadilan memutuskan bahwa anak Anda diurus oleh suami Anda. Ya itu mah kudu diterima tuh. Ya. Jadi kadang-kadang kita berbuat dosa tapi kita tidak mau terima akibat dari kelakuan kita, gitu. Mirip seperti tubuh kita ini sakit karena pola makan kita salah. Terus kita nyalahin makanan, bukan nyalahin makanan dong, berubah. Ya. Ini saya sakitnya luar biasa. Habis kemarin saya makan emping banyak banget. Ini emping ini. Nah, misalnya Anda asam uratnya tinggi. Makan kerupuk emping itu sampai 2 keler kan gitu. Sambil nonton drama Korea terus aja. Udah gitu sakit, marah-marah, nyalahin emping. Apa nyalahin emping? Terima. Itu resiko kelakuan kita. Pola makannya salah. Nah, sekarang Anda digugat cerai oleh istri Anda, dikucilkan, ya, dimusuhi oleh keluarga istri. Ya terima saja tuh. Dah sama kelakuan Anda. Ya, ada seorang istri, dia berzina juga. Kemudian diceraikan oleh suaminya, diambil hak merawat anak. Si istri itu menjadi sendiri, ya. Anak-anaknya diambil semua oleh mantan suaminya karena sudah diceraikan kan gitu. Ya terima saja. Kita ini dalam hidup harus siap menerima kelakuan kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Wa in asatum, kalau kau berbuat buruk, kamu harus terima. Resiko keburukan itu dibuat oleh kamu. Hidup itu pilihan, teman-teman sekalian. Hidup itu pilihan. In ahsantum, kalau kau berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu.
Kalau saya jujur bukan untuk perusahaan saya, untuk diri saya. Kalau saya kerja keras bukan untuk perusahaan saya, untuk diri saya. Nanti saya punya report yang bagus kan gitu. Kalau saya berkhianat dalam bekerja, saya malas-malasan bekerja, saya cuma ingin dapat duitnya saja tapi kerja saya tidak sungguh-sungguh, saya akan menerima itu. Jadi hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat buruk, keburukan itu juga harus kamu telan. Nah, Anda juga begitu. Anda melakukan keburukan, Anda berzina, Anda digugat cerai sama istri, ya udah terima, telan itu. Itulah pilihan Anda waktu itu. Tapi Pak Am, saya udah tobat. Iya, tobat itu sekarang. Tapi Anda sudah melakukan sebuah kesalahan. Terima. Nah, ini bagi Anda yang melakukan kesalahan, kemudian dikucilkan, diusir, ya kan gitu, dipermalukan oleh orang lain, ya terima. Itulah choice kita, itulah pilihan kita waktu itu. Bahwa sekarang Anda tobat, bab lain gitu. Berarti ke depan Anda jangan sampai melakukan itu. Hal ini saya sampaikan juga pelajaran untuk kita. Ada anak yang nggak pernah deket sama bapaknya, ya terima, wong bapaknya juga ketika anak-anak kecil nggak pernah deket, ya nggak? Kapan Anda ngobrol sama anak, main sama anak, bercanda sama anak ketika anak-anak masih kecil? Sekarang dia udah kuliah nggak pernah nanya sama Anda. Ya terima, wong itu choice Anda. Kan gitu. Aneh kita melakukan kesalahan kemudian kita tidak mau terima resiko kesalahan kita. Kita harus menerima resiko perbuatan buruk kita. Itu ya yang Allah ingatkan, bahwa kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. La in syakartum la azidannakum wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Firman Allah, kalau kamu jadi orang yang berterima kasih, itu kebaikan tuh untuk kamu, bukan untuk orang. Jadi ternyata hidup itu pilihan, teman-teman sekalian. Hidup itu pilihan. Saya sehat itu pilihan saya. Ya. Pilihan apa? Apakah saya mengambil pola hidup yang sehat atau ngasal gitu? Apakah saya makan semaunya padahal dokter mengatakan saya tidak boleh makan makanan itu? Ya balik ke saya kan gitu. Dokter mah cuma menyarankan, Pak Am jangan makan ini karena asam urat Pak Am tuh sudah 8 Pak gitu. Ini sudah melewati ambang batas. Nah, udah 9. Coba kurangi ini. Pilihannya kan ke saya. Dokter mah cuma ngasih advice saja kan gitu. Nah, Quran itu ngasih advice ke kita, ngasih petunjuk. Nih, boleh, nih tidak boleh. Akhirnya kita mengambil yang tidak boleh. Terus kita dapat resiko. Terima itu, ya. Jangan suka maksud saya gini, wong kelakuan kita terus kita nggak mau terima resiko itu aneh kadang-kadang, ya gitu. Ya sahabat-sahabat tercinta, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menggunakan pilihan-pilihan terbaik dalam hidup ini. Ya, menggunakan pilihan-pilihan terbaik dalam hidup ini. Allah sudah ngasih pendengaran, penglihatan, akal nurani. Yuk, kita gunakan agar kita selalu memilih yang terbaik untuk hidup kita. Semoga Allah melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh jamaah percikan iman sehat walafiat, hidup berkah, meraih husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah termasuk meratap jika kita mengenang teman atau guru yang sudah meninggal, mengundang teman-teman, membacakan puisi sampai nangis? Apakah itu meratap? Ya, itu meratap. Ya, meratap. Jadi gini teman-teman sekalian. Mendoakan dan meratap itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda misalnya nih, ada guru kita yang wafat, ya. Kemudian kita berkumpul mendengarkan tausiah. Lalu setelah itu ditutup dengan doa. Doa yang wajar, ya Allah ampuni guru kami, maafkan kekeliruannya, jadikan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi jariah untuk almarhum ya Allah. Ya Allah semoga guru kami bahagia di sisimu, diluaskan alam kuburnya, bahagia, penuh berkah dalam naungan
rahmat dan cintamu di alam barzah. Ya Allah, jadikan guru kami orang yang dimuliakan di sisimu. Doa yang standar, yang begitu ya. Dan ya Allah, semoga keturunan guru kami jadi orang-orang soleh yang jadi jariyah untuk almarhum. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Ya, boleh. Boleh. Ya, sebelumnya diberi tausiah. Lalu bolehlah bercerita bagaimana kontribusi beliau ya terhadap lembaga, bahwa beliau inilah yang memberikan kontribusi untuk keilmuan di tempat di mana kita berada, apakah itu di universitas, apakah itu di pesantren. Sewajarnya ya boleh-boleh. Bahwa ada yang terharu, ingat gitu, akan kebaikan-kebaikan beliau, ya itu manusiawi. Tapi ada loh yang sampai gitu ya. Ada kejadian gitu. Jadi justru dikondisikan agar si jamaah itu benar-benar nangis, ingat sama almarhum gurunya. Ya, Ustaz, ya Ustaz, gitu kan. Ah, itu meratap. Atau mungkin orang tua kita, ya, dibacakan puisi yang membuat Anda sedih, dikondisikan sampai yang hadir itu menangis. Ah, itu meratap. Itu akan menjadi keburukan kita dan keburukan almarhum. Almarhum itu sedih kalau diratapi. Begitu ya, diratapi. Tapi kalau misalnya ya orang tua kita wafat, mengundanglah yang bisa menasehati. Ada ustadz yang menasehati. Menasehati siapa? Kita orang yang masih hidup. Kata ustadz, di sini ada putra-putrinya. Saya ingatkan putra-putrinya untuk melanjutkan kebaikan almarhum, meneruskan kebiasaannya, mewujudkan cita-citanya kalau memang anak-anaknya mampu, ya. Dan jangan lupa anak-anaknya untuk senantiasa bersilaturahmi dengan teman-teman dan saudara-saudaranya almarhum. Jadilah ananda semua anak-anak yang soleh yang membahagiakan almarhum di alam barzah. Jadi ustadznya ngasih nasihat seperti itu. Lalu setelah itu mendoakan. Yang gitu nggak apa-apa. Tapi kan suka ada sebuah pengkondisian. Dibikinlah puisi yang membuat wah terseguk-seguk, nangis-nangis. Itu meratap. Dan Anda tahu, kata Nabi, meratap itu kebiasaan jahiliyah. Dan tidak boleh dalam Islam meratap. Ya, suami meninggal, sedih, bukan meratap. Wong Nabi Muhammad saja menangis, sedih ketika Sayyidah Khadijah, ya, Bunda Khadijah itu wafat. Nabi itu meneteskan air mata ketika Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya, syahid. Ketika Mus'ab bin Umar syahid, nangis Nabi itu. Tapi nangis sewajarnya. Nah sekarang Anda menangis, guru Anda wafat, orang tua Anda wafat, teman dekat Anda wafat. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu meratap. Ada seorang istri sampai gini, ya Allah, biar saya mati aja ya Allah. Tiap hari datang ke kuburan suami, nangis, ngeguguk di situ, terseduh-seduh, meratap itu. Kasihan tuh suaminya, ya. Bukan sayang sama suami yang kayak begitu. Justru membuat suaminya di alam barzah itu sedih. Kok istrinya kayak begini sih? Nah, jadi ibu bapak, mari kita segala sesuatu itu proporsional. Sedih proporsional, bahagia proporsional, semuanya ada proporsinya. Jangan berlebih-lebihan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Izin bertanya mengenai sholat sunnah. Apa saja yang kita kerjakan? Rawatib, tahajud, witir, duha, taubat. Nah, apalagi Ustadz? Wah, kayaknya Anda ini orang yang sholat sunnahnya dahsyat ya. Begini ya, yang namanya dekat dengan Allah bukan hanya. Jadi kalau Anda sudah rawatib, Anda sudah, maksudnya sudah bisa melakukan rawatib, Anda sudah bisa melakukan syukrul wudu. Jadi tiap berwudu Anda sholat 2 rakaat. Anda sudah bisa melakukan duha, tahajud, ya.
Nah, jangan berkutat di situ. Coba kembangkan ibadah Anda pada ibadah-ibadah sosial. Ya, ada orang yang rajin ibadah, tapi taranulungan batur. Tidak pernah berbagi sama orang, tidak pernah membantu orang. Nah, berarti Anda tinggal mengembangkan ibadah sosial gitu. Karena apa? Ibadah itu harus dua, vertikal dan horizontal, ya, hablum minallah dan hablum minan nas gitu. Coba Anda lihat di Al-Baqarah ayat 2, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa itu orang yang beriman kepada masalah gaib, ya. Beriman pada masalah gaib. Masalah gaib ini bisa makhluk gaib, alam gaib, peristiwa gaib. Nah, kemudian apa? Mereka mendirikan sholat dan mengeluarkan hartanya untuk menolong orang lain. Itu kan gambaran vertikal horizontal. Kalau bagi yang berharta, ya yunfikun, mereka menginfakkan itu bukan hanya harta, tenaga, pikiran, ya ajakan. Jadi Anda yang ibadah vertikalnya udah bagus, coba kembangkan pada ibadah sosial. Balik lagi ke yang sering saya ajak. Biarin Anda bosan juga. Semoga ya nanti Allah membukakan celah hati kita. Saya suka bilang, yuk teman-teman membela agama Allah. Kenapa Anda ini kalau cuma wirid, zikir, baca Quran, wirid, zikir, baca Quran, tahajud, duha, berarti kan Anda vertikal saja. Terus bagaimana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita? Ya, nah itu yang saya katakan, kita berjuang melalui sebuah wadah namanya amanah wakaf. Karena di situ ada santunan pada anak yatim, beasiswa untuk fakir miskin, ya kan? Kemudian memberikan bantuan kesehatan. Betul sekarang ini katanya gratis, ya kan gitu, kesehatan. Tapi kan dari rumah ke puskesmas tuh, kalau jauh pakai apa? Kita sediakan ambulansnya. Itu semua dari amanah wakaf yang dititipkan kepada kami di Yayasan Percikan Iman. Ya. Anda pikir kalau orang meninggal itu semuanya mampu? Ya? Hanya untuk mengeluarkan 2 juta untuk perlengkapan kain kafan dan juga menggali kubur. Mungkin bagi orang tertentu 2 juta kecil, tapi saudara-saudara kita ada yang berat sekali. Nah, di amanah wakaf itulah kita ada ambulan dari wakaf teman-teman sekalian. Ya kan begitu. Itu saya ajak supaya ibadah kita tuh apa ya? Vertikalnya oke, horizontalnya iya gitu loh. Jadi kalau Anda kebingungan, sholat apa lagi ya? Sekarang mah coba ibadah yang bersifat sosial. Ibadah yang bersifat sosial. Karena sahabat-sahabat sekalian, Islam itu mengajari kita untuk hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Anda perlu tahu, hablum minallah Anda bagus, tapi hablum minannas jelek. Itu belum tentu membuat kita bahagia. Baca dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Ya Rasulullah, kami punya tetangga. Dia itu yaqumu bin nahar, yasumu bin nahar. Saum Senin Kamisnya mah nggak pernah absen. Bahkan dia itu sudah di posisi saum Daud selang sehari. Dia itu yaqumu bil lail, malamnya nggak usah diragukan. Tiap malam dia tahajud. Tapi satu, syatama hadza, dzalama hadza, tu'dzi jironahu. Kadang itu dia itu suka memaki si itu, menghujat si ini, ya, menzolimi si fulan, menggosipkan si fulan. Jadi orang ini vertikalnya nggak usah diragukan, tapi horizontalnya jelek, nggak peduli sama orang. Apa kata Nabi? Hiya min ahli nar, penghuni neraka itu. Padahal Nabi diberi informasinya apa? Mulainya apa? Yaqumu bin nahar, yaqumu bil lail. Dia itu rajin sholat malam. Yasumu bin nahar. Jadi sahabat itu cerita dulu tentang ibadah vertikalnya. Tapi begitu sahabat tadi bercerita tentang apa? Buruknya secara horizontal, apa kata Nabi? Hiya min ahli nar, penghuni neraka itu. Nah, gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda sudah
Anda semua sholatnya sudah dilakukan, Anda sampai bingung, Pak, sholat apa lagi ya? Gitu ya. Semua udah Anda lakukan, sholat Anda A, B, C itu saya lihat di pertanyaan Anda. Anda nanya, sholat apa lagi ya Pak Am selain itu? Udah cukup sholat mah, sok tambahi. Berjuang di jalan Allah. Nah itu tambahannya. Membela agama Allah. Tolong saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang lemah. Yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya. Anda punya apa? Anda punya ilmu, bagi ilmu Anda. Anda punya harta, bagi harta Anda. Anda punya tenaga, bagi tenaga Anda. Anda punya perhatian, kasih perhatian. Semuanya bisa. Aduh Pak Am, saya emang nggak punya apa-apa. Angkat kedua tangan Anda, doakan. Itu juga merupakan bagian dari ibadah sosial. Mendoakan orang lain. Mendoakan saudara-saudara kita. Ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya bahas hari ini. Semoga Allah memberkahi, menolong kita. Dan mari kita berjuang membela agama Allah melalui amanah wakaf percikan iman. Baik Bapak Ibu berbagi dengan zakat infak sedekahnya, nomor rekeningnya sudah jelas ya di Instagram saya. Atau Anda mau wakaf, nomor rekeningnya juga jelas. Yuk bareng dengan saya, dengan teman-teman, dengan kita semua membela agama Allah melalui sebuah wadah amanah wakaf. Amanah wakaf, saudara-saudara sekalian. Ya, semoga Allah memberkahi kita, menolong kita. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.